وسلم اللهم صل وسلم وزد وعظم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك أسعد العرب والعجم والإمام والطيبة والأعراب وسيد الله بلسان القدم ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب له وتعظيمه ورفعته ومهابته وبره وسلم رضي الله تبارك وتعالى أنزل الفخر العليم سعادتنا وأئمتنا وولينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأما بالصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا ولي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا نبينا آخرنا هبا أجر في قولنا منه ولا نعم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا المطايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال أيضا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العليم وبحق قلبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا يا الله بطوعا آمين وفقهنا بالدين وعلمنا تأويل واهدنا سواء سواء. اللهم احلنا الحقوق والمنوع والرسل وطوبة الناس يا مقلب والقلوب وقد صارت القلوب على دينك وعلى طاعتك. الحمد لله وشكر لله على كل حال. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmat serta kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Berkhusus kepada diri kita, keluarga, sahabat, famili, keturunan kita, dan alhamdulillah di waktu yang mulia ini termasuk sampai Isya dan masih diberikan kenikmatan iman dan Islam, diberi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang kita inginkan serta butuhkan baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat selalu diberikan kepada diri kita, keluarga kita, sahabat, famili, keturunan kita, khususnya nikmat iman dan Islam untuk meninggalkan dunia ini dalam kondisi husnul khatimah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan serta kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan para pengikut yang istiqomah. Mudah-mudahan kita pun termasuk umat yang istiqomah di dalam hidup serta kita sama-sama menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar di dalam keluarga serta famili, keturunan kita, keluarga kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan kelak nanti di akhirat. Mudah-mudahan mendapat syafaat Allah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para ulama, para syekh, para ustaz, para tokoh masyarakat, para sepuh dan sepuh, para tua guru, masyarakat pula tanpa terkecuali mudah-mudahan niat dan kita menuju sholat takwa ini dan alhamdulillah di dalamnya sekali kita lihatkan sudah beberapa yang kebaikan yang kita keluarga sampai keluarga kita mudah-mudahan selalu dapat ridho serta rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus masyarakat dan sebagai contoh saya yang Allah mudah-mudahan masyarakat dalam mengurus masyarakat dakwah ini para ustaz, para ustaz, para sekali dalam ini dalam lagi insyaallah macam itu bapak ini awati bapak yang para sepuh yang akan dicintai dan muliakan para jamaah yang kami hormati. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim bagi di sini tidak disebutkan oleh satu persatu. Al-Fatihah kepada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasulihi wa nabihi Subhanallah wa bihamdihi
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif fi kitab Jasa Ibadiyah Syamsul wa ana bi ulumina dalam qala dalam masih membahas dalam kitab Jasa Ibadiyah Syamsul. Saat kita termasuk baru malayakru ala rajuli mengistimali. Kemarin sudah kita bahas bab di dalam syarat sahnya sholat Jumat. Sekarang kita akan bahas bab mana sesuatu apa-apa yang diharamkan ala rajulin khusus bagi laki-laki. Menistimalihi, memakainya, menggunakannya. Ya. Jadi ini bab menjelaskan khusus ini buat kita sebagai orang laki-laki. Ya. Baik dia dewasa maupun masih kecil. Baik udah berumur maupun masih di bawah umur. Ya, jadi benar-benar mutlak. Ya, haram nih apa aja yang diharapkan bagi seorang laki-laki. Ya, secara umum. Ya. Jadi bukan dia kan masih kecil, dia kan masih bayi ada. Pokoknya namanya yang laki-laki itu nggak boleh dipakai. Karena apa? Karena hukumnya haram. Ya. Kecuali nanti ada sesuatu yang darurat saja. Daruratnya itu juga kalau dia terkena penyakit gatal. Ya. Lama dia penyakit gatal. Ya. Terus pakai ini cuma dari ini gimana? Nah, hari kita akan bahas. Apa yang diharapkan bagi seorang laki-laki memakainya? Hari ini, ya, yaitu sutra. Ya. Tahu sutra ya? Ya. Sutra itu terbuat dari kepompong. Ya. Tapi subhanallah ya. Ini binatang kepompongnya, ya, hewannya, dia itu membuat sarang, ya, itu ke dalam, dan dia terjebak, nggak bisa keluar, akhirnya mati hewan tersebut. Nah, itu sutra, ya. Jadi Allah memberikan putusannya nampaknya seekor hewan ini kepompong darurat, tapi dia mengeluarkannya bukan dia keluar baru membuat syarat, tapi dia buat syarat ke dalam. Ya. Nah, dia terjebak tidak bisa keluar, mati di dalam. Nah itu. Ya. Nanti akan dipukul. Ya. Nah, jadilah suatu benang. Ya, jadi benang nanti
dibuat jantung mau jadi apa? Ya, mau jadi kain, mau jadi sorban, mau jadi baju, secara itu tergantung butiknya di mana. Ya, tapi hasilnya itu dari pokok. Ya, boleh. Nah ini nggak boleh ya bagi laki-laki. Ya. Kecuali yang tadi saya gambarkan. Ini hamil ini kalau yang asli ya. Kalau yang asli. Tapi kalau yang WKWK katanya ya. Kalau yang KW itu nah, ya, cuma hanya bahasa tulisan doang ya. Ya, ini doang. Tapi kalau yang asli itu itu bisa disimpan jadi kecil ya. Ya, bisa disimpan jadi kecil kalau lembut. Ya. Nah kalau laki-laki boleh pakai kalau dia penyakit gatal, bisa mengobati. Ya, bisa mengobati penyakit gatal. Alhamdulillah. Terus punya air yang asli, punya sutra, kayak sutra yang asli. Pakai nama dia. Ya. Nah itu insya Allah sembuh. Ya. Tapi kalau buat kanan, nggak boleh. Ya. Apalagi bentuk, ya datang diundang kemana pakai ya, laki-laki nggak boleh. Ya. Jadi kalau dia dari punya penyakit gatal, maka itu boleh. Selain itu nggak boleh. Tapi harinya jadi murni yang kasih. Ya, harinya suatu yang murni. Tapi kalau syarat, ya syarat berapa? Ini doang. Ya, kebanyakan benar biasa. Ya. Waktu ya, kuning ini perhiasan. Ya. Perhiasan. Apa perhiasannya? Nakdin, ya, emas dan perak. Ya. Tapi kalau buat laki-laki yang nggak boleh pakai emas, ya, pakai emas. Ini yang biasa tanpa disadari. Kalau lagi pernikahan, ini tanpa disadari, ya, tanpa disadari, ya. Sama nih semua, mulai perempuannya pakai emas, lakinya pakai emas, ya, tanpa disadari. Tapi ada sedikit yang mengatakan boleh kalau emasnya itu ada model emas yang putih, karena kadarnya itu tidak sekuat emas yang putih. Ya makanya waktu saya menikah dulu itu orang yang dari warna kuning. Ya. Kalau yang sama dia udah dia putih, kamu juga putih gitu. Paling kalau biasanya untuk melamar, ya, untuk diikat, ya, terus ada mau yang kuning yang warna putih, kan dia doang yang pakai namanya diikat kan juga tadi, ya. Tapi ikatnya jangan lama-lama, terhormati kalau diikat, ya kan, ikatnya setahun 2 tahun. Ujung-ujungnya ada pastian, kan repot itu. Ya, makanya sebelum jalur kuning melengkung, sikat ya. Ya, udah diikat udah begini, nah, ya, diikat ya sudah. Katanya ya, bagi diikat kata baru taruh, ya, taruhnya
tahunan Rasulullah. Luar biasa. Nah, yang tadi tanpa disadari, wah, lagi nikah dia pakai emas. Kalau emasnya, wah, ini insya Allah, wah, ini 24 karat, ini 24 karat ini, nggak boleh. Ya, bukan cuma pernikahan doang, mau dipakai itu, makanya ini. Kalau mau ini, pakai yang ada itu masuk di katanya. Nah kalau perak, itu silakan. Ya, perak itu kan kalau bahasa kita modelnya kayak stainless, ya. Modelnya kayak stainless itu ya. Nah itu kan model emas putih seperti itu. Makanya radarnya itu ada yang 24 karat, yang ada yang putih. Ya. Jadi dua harganya pasti jatuh. Ya. Nggak bisa bertahan. Tapi kalau yang unik, ya bagi ada yang muda, ada yang tua, nah, itu. Ya. Apalagi kalau yang tua itu emasnya itu tua. Sekarang lagi naik-naiknya emas nih, kepada tahun. Kenapa komunitasnya perlu dilihat? Karena bisa kita menyerupakan ya, sifat tingkah laku seorang perempuan. Tersambungin bisa kecil, masih bagi kalung, bukan ya, oke, kalung ya, kalungnya masih. Nah lagi itu cuma disunahkan pakai cincin doang, nggak pakai kalung, apalagi anting, ya, anting nggak mau kalah lagi. Ini kalau pakai anting nggak mau kalah, baru pakai sama dia, ya, udah luar masuk, ya, sampai kupingnya mau awal bisa mau kalah, ya, cuma sekarang pakai cincin aja tuh laki, ya, cincin sudah, di sekarang di kelingking. Walaupun itu pakai kelingking itu dibaliknya pakai cincin dibalik, karena kalau kata kita itu jadi stempel. Jadi Nabi pun juga ini ada stempelnya, jadi stempelnya cincin. Wah, curang gitu. Jadi stempel memang udah ada dari zaman Nabi, bukannya bid'ah. Wah, ini pakai stempel bid'ah bisa. Ya, stempel memang ada, jadi Nabi itu nggak pakai cincin itu dibalik, kelingking dibalik. Dibuat stempel. Nah itu ada tulisannya itu Muhammad Rasulullah, ada tulisannya. Nggak tahu dah tuh, belum tahu siapa yang buat dan dari mana. Jadi dijadiin stempel. Toko di negara yang mana, Amerika itu dibuat itu buat izin. Tapi itu ada tulisannya Muhammad. Atau di sini ada dibuat juga ya. Jadi stempel. Kedua, ya, nggak boleh pakai gelang, nggak boleh pakai kalung, nggak boleh pakai anting. Boleh itu bukan emas. Oh, ini kan bukan emas ini. Ya, iya, bukan. Karena tersabung bisa merupakan seorang perempuan. Ya, ya, ini jelas. Mudah kita sudah pakai cincin aja udah. Jadi cincin pakai, ya, nggak usah ikutin dulu itu. Ya, kalau sekarang model ada gelang tasbih, gelang tasbih dipakai zikir kaca, kamar mandi.
apa namanya, biksu kan pakai apa tuh? Mau tasbih itu buat kita juga kan? Nggak tanggung ya, batu orang di mana tasbihnya? Tapi nggak pakai nggak dikatakan kalau tasbih, ya. Nah, saya kuliah ada. Maka kalau pakai gerak tasbih kalau lagi dikit, ya bukan pakai dikit jangan dipakai tangan. Ya, namanya dua bukan ya. Jadi gambarannya jangan lagi hanya disunahkan pakai titik aja. Ya, pakai titik. Jadi ini boleh dari perak tuh, ya. Boleh dari perak. Ya, akan ada yang di sini pakai perak tuh. Ya. Itu boleh. Tapi kalau dari emas, jadi ya. Dari emas nggak boleh. Ya. Kalau terus gelang nanti nggak boleh. Ya. Karena menyerupai orang perempuan tidak pakai kerudung dan ya, nggak pakai kerudung ya. Masalahnya kan pakai menggunakan beres ya, jangan ada udah tidak pakai cincin itu ya, oke. Dan ini yang banyak ya, mungkin 10 dipakai satu ribu cukup satu boleh ya banyak ya boleh banyak tapi pakainya tetap satu hari ini hari Sabe gitu apa itu semuanya kurang ya itu yang disunahkan ya. Ini kalau kita kan pengennya jangan sampai yang balik-balik ya. Yang sunah kita nggak kerjain, yang nggak sunah dilakuin ya. Pakai titik satu cukup, beda 5, 10. Nah itu tidak susah, mana cukup satu, cukup satu. Makanya ya, kalau ada bapak mau cicinya lagi mau kedua mau, nah sudah, ya, nah sudah mereka, lalu. Kenapa dikatakan apa yang Abu Dawud radhiyallahu ta'ala? Ada sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-akhirah fajalahu bi yaminihi wa dhahaban fajalahu bi yasarihi ثم قال إن هذين حرام على دخول أمتي. Sayyidina Ali melihat siapa Rasulullah SAW mengambil harimau sutra pada ini diambil sutra pakai tangan wajah dan mengambil emas wajah dan dijadikan diambilkan hias diri. Jadi gini, ini sutra ini emas. Lalu kemudian Nabi berkata, Allah inna hadaini semuanya dua ini haram, hukumnya haram bagi siapa ala dukuli umati bagi seorang laki-laki umati buat umat saya. Ya, nah, jadi Sayyidina Ali melihat Rasulullah itu mengambil sutra dan mengambil emas dan dia mengatakan Rasulullah mengatakan dua ini hukumnya haram. Ya. Haram apa? Haram dijual, haram dimakan. Nah, kan gitu. Nah, berarti di sini namanya haram dipakai. Terus kalimatnya masih ya enak ada haram berhadapan haram dulu berhadapan dimakan oleh maka dimasukkan itu babul ma'iyah haramnya nikmati.
Berarti nggak boleh seorang laki-laki dari umat Nabi kalau mau mengakui menjadi umat Nabi. Ya, untuk menjadi umat Nabi berarti Nabi mengharapkan umatnya memakai sutra dan emas. Ya, memakai sutra dan emas tak boleh. Haram mengatur itu mati. Ini ada hadisnya. Baik tak boleh. Ya, kan sebenarnya ada tuh yang lebih mewah, mahal, ya daripada emas. Ada kan? Ada apa? Mutiara, berlian. Nah, itu boleh. Mau pakai cincin dari mutiara, dari berlian silakan. Ya silakan. Ya. Kenapa kok ada yang lebih mahal? Itu nggak diharapkan. Ya. Semahal itu. Ya. Berlian. Itu hitungannya apa? Sama hitungannya pakai kerat kan? Ya. Kalau emas pakai gram ya. Mana apalagi yang ini? Boleh kita pakai komputer cincin, ya. Ikatannya dari berlian. Ya, ada orang tuh tidak ada pernik-perniknya tuh. Tuh pernik-perniknya itu berlian gitu. Ya, tuh kalau kaya kalau kaya punya duit, kalau enggak ya udah. Gimana tuh? Ya, yang penting jangan emas. Kenapa? Kok sampai begitunya? Ada yang lebih mahal, apa bukan lebih mahal? Ya harus diharamkan. Ya, gak boleh gini kalau kita ada mobil, biasanya yang paling mahal mobilnya enak apa enak? Sekarang katanya nih ada mobil yang nggak pakai sopir lagi gitu, ya. Tinggal udah santai, mau ada nih, ya. Jadi udah di setir dengan komputer, dengan sensor. Kan udah ada sensor kan ya? Ya. Ini aja udah untuk sendiri, ya. Udah kan mobil makin mahal makin enak itu, ya, makin enak kita tidur betul kabel, ya. Nah ini kan harusnya begitu ya. Tapi kenapa kok ada yang murah tapi nggak boleh dipakai? Kan tanya kita dulu ya. Kenapa nggak boleh haramin aja berlian mutiara? Harganya kan tinggi ya. Harganya tinggi, apalagi segini keratnya terakhir. Ya, tuh masya Allah. Kenapa? Karena tidak semua manusia, ya, baik yang tingkatan sedang maupun miskin, dia tidak tahu kalau itu bagian atau mutiara. Ya. Nggak tahu kalau itu mau apa nih? Kelap-kelip, jangan-jangan pantulan matahari atau pantulan lampu. Ya. Tapi kalau namanya emas, siapapun dia, tingkat apapun ekonominya dia, pasti dia tahu. Gitu. Ya. Maka disitulah karena semuanya tahu dari tingkat ekonomi yang menengah apalagi ke bawah, maka
disitulah yang namanya emas harus dikeluarin zakatnya. Ini wajib dizakatin nih. Ya. Yang punya emas, maka namanya zakat mal. Zakat mal namanya harta. Ya. Jadi bukan duit. Ya. Zakat mal itu harta. Ya. Hartanya itu emas dan perak. Ya. Jadi di situ. Maka di situ emas itu ada zakatnya. Tapi kalau mutiara sama berlian, kita didoakan bahwa kita guru kita bilang ini ada zakat mutiara, ada zakat berlian. Bisa-bisa para kelompok bisa kaya tuh, ya kan? Pusat mutiara, ya kan? Di kelompok kan? Ini borong, ini makan. Ya, cincinnya tuh dari mutiara. Tapi kalau kita nggak tahu, ya udah kenal kayak tahu udah. Ya, banyak banget. Baru sampai lombok udah kebelara ya, mana jalan mutiara. Karena banyaknya mengolah, ya, jadi lombok. Ya. Makanya ada zakat. Tapi nanti zakatnya itu dagang. Ya dagang mutiara, ya bukan mutiara dizakatin, tapi dagangannya tidak. Di situ. Jadi walaupun harga mahal, ya mutiara, berlian, lulu, arjan, bukan, masya Allah. Warna merah itu arjan itu, masya Allah, luar biasa. Ya. Tapi tidak semua orang tahu. Ya. Tapi kalau emas tingkat menengah sama bawah, pasti tahu. Apalagi tingkat atas semua. Tapi dahsyat ya. Nah itu ya. Jadi itulah namanya diharapkan. Dan juga ini buat perhiasan perempuan dan juga. Nah kenapa ada di sini? Katanya menurut penelitian katanya nih. Ya. Kenapa seorang perempuan boleh pakai emas? Ya. Karena dia untuk mencegah di dalam prosesnya haid. Jadi emas ini ada gaya tariknya. Ya kalau bahasa kita itu ada seni obatnya, dia tarik jadi untuk apa namanya gitu. Ya. Kalau penginjil ini emas ini, ya apa yang perempuan di samping perhiasan buat dia dan juga buat ada proses mencegah dia itu di dalam haid. Haid itu masya Allah. Makanya alhamdulillah kita udah terima aja dah yang Allah ciptakan kita jadi laki-laki atau laki, kita jadi perempuan itu bersyukur. Jangan lupa yang laki mau jadi perempuan, yang perempuan mau jadi laki. Ya. Ini kota ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah maka itulah perempuan sudah pakai emas. Untuk apa? Mencegah itu. Makanya ulama ahli itu memberikan hukum haram bagi seorang laki-laki mencerai. Ya. Dia cerai umpama si A mencerai istrinya dan kondisi istrinya lagi haid. Itu hukumnya haram, bukan makruh lagi. Nah, jadi kalau mencerai seorang istri kan hukumnya makruh. Ya. Misal si A mencerai istrinya. Ya. Kalau kondisi haid bukan makruh tapi haram.
Tapi kalau nggak ada, hukumnya makruh. Ya, makanya kalau perempuan itu kalau lihat itu khusus. Awalnya dibilang sensitifnya, hasilnya, standarnya 50 biasanya kita rasain itu biasanya nih. Ya, itu kalau lihat itu udah dari 50. Kenapa? Karena head itu yang dirasakan itu panas. Ya, biasanya karena kalau kita bisa sebelah kambing itu, ya, atau sapi, itu kadang-kadang kalau megang darahnya kan, rasanya kayak masih aneh ya. Wah, ini siapa yang bodoh? Darah di dalam ini kan enggak. Ya, nanti tuh darahnya masih aneh kan. Kadang-kadang orang dulu tuh kaki yang besar-besar. Kaki yang besar-besar tuh di dalam. Jadi rendam nih darah buat binatangnya. Itu makanya nggak boleh. Sensitifnya tinggi, headnya tuh emang ini. Makanya nggak boleh ketika lagi head mencerai istrinya. Ya, jadi hukumnya. Ini ya, jadi siapapun ya, tingkat menengah atau tingkat bawah dia tahu kalau itu emas. Ya. Karena emas itu benar anjlok. Walhati dari memancing meriwayatkan manhaj al-hadir di dunia lam yalbatu fil akhirah. Mereka yang memakai dari manhaj siapa yang memakai harir sutra di mana di dunia maka lam yalbatu fil akhirah. Maka nanti di akhirat di surga dapat sutra. Nggak pakai sutra ya, dalam riwayat ini ya. Makanya sesuatu yang diharamkan di dunia ya, tersikat ya, dipakai namanya, digunakan namanya sudah di akhiratnya ya. Nanti apapun yang diharamkan di dunia nanti di surga udah ada lagi. Walaupun pernah kita mendengar kisah Nabi Adam yang dilarang memakan buah kuldi, ya, buah kuldi, ya. Nggak boleh ya. Deketin aja nggak boleh. Nah, kalau ini deketin aja nggak boleh, deketin, ya, nggak boleh, apalagi makan. Itu Nabi ada kalau di surga masih ada larangan dulu Nabi ada ya di surga masih ada apa sih yang ada ya begitu ketika orang surga itu masih ya. Nah, nanti nggak ada bebas tapi di sini selama kita di dunia yang diharamkan oleh syariat ya jangan kita pakai, jangan kita konsumsi. Begitu jadi waman syariat Allah di dunia nggak biasa siapa yang minum khamr ya, siapa yang minum khamr di dunia jangan minum khamr. Jangan kita samakan khamr di zaman sahabat ya. Karena khamr di zaman sahabat itu terbuat dari peresan anggur, buah anggur ya. Tahu kan buah anggur makanya kan anggur itu ada tingkatannya dan harganya lumayan. Ada warna hijau, warna merah, warna hitam. Ya, ini buah anggur ini. Betul nggak ya? Yang itu ada merah,
Ada yang jauh, ada hitam. Yang paling tinggi mana? Tapi nanti dilihat ada yang sekilonya 100, nanti kita lebih daripada 100, ya kan? Yang standar hijau, Anda bisa ditanam, ya. Kalau kita bisa tanam. Ini dari buku. Ya. Jadi kisah Khobar ini dulu ini berbeda sama Khobar yang kita rasakan nih. Ya. Beda yang kita rasakan. Ya. Maksudnya kita lihat. Kalau dulu, ya, nih kita singkat aja ya. Jadi Khobar dulu ini buat menghangatkan barang. Jadi misalnya itu di daerah Timur Tengah hanya setahun 2 musim, ya, 2 musim. Musim pertama panas, musim kedua dingin. Nah, dalam setahun itu kan 12 bulan, ya, dalam setahun 12 bulan. Dibagi dan menjadi 2, berarti berapa? 6 bulan, 6 bulan. Ya. Ya, nanti tanya orang lagi haji, nah, hanya jalan. Ya. Beda sama negara kita. BMKB apa? BMKB rumah India. Perkiraan cuaca cerah. Cuaca baru perkiraan, belum benar-benar. Ya. Jadi banyaknya mengeset. Ya. Kenapa? Karena banyak pawainya. Sini hujan, sini panas. Ya. Sini ini. Nah itu namanya dulu. Nah ketika mau masuk musim dingin, maka dulu orang nggak diharapkan. Bahkan makhluk aja juga boleh diserahkan. Pas memasuki ini, terus apa itu bikin, ya, beli buah anggur. Maka saat itu, pertama anggur pakai kalau makan nasi kebuli, itu pasti ada apa? Anggurnya, kismis. Maka orang kuliah dalam dia apa? Kismis itu anggurnya sudah dikeringin sampai kismis. Ya betul kan? Nah, ini nantinya anggur ya, itu kismis. Ya, maka makan kismis itu rada-rada itu, ada yang manis, ada yang kan gitu. Itu kismis itu anggur itu. Ya, itu mandi dari keringin. Ya, kalau bahasa kita apa ya? Ya, jengkol. Ada yang masih semur, ada yang jadi kerupuk. Ya kan, ada tuh jengkol ya. Begitulah ya, ada begitu. Nah itu. Jadi, ngomong tanaman subur pada tandus ya, tapi apa? Nanam anggur, beranggur pas. Kayak kita beli jeruk peras, yang kita minum apa ya? Kulitnya apa? Airnya, itu diproses. Pas jadi nih masukin prosani dari nanti besok coba aja ya, malah beberapa besok kita coba nih bawa 1 kilo kita praktek ya, praktek ya untuk depan ya. Oh iya ya, saya satu beli 5 kilo kita praktek minum ya. Abang ya perusahaan ya. Nah anak-anak kalau tidak banyak ya begitu ya. Ya biasa pak. Kita kalau minum kopi banyak juga. Tanda oranye balap gitu ya. Nah itu. Nah ini buat mengaturkan itu. Betul hangat ya. Hangat di situ. Jadi obat dulu beda dengan obat yang kita alami zaman kita. Kalau sekarang kan bukan perasaan anggur, namanya anggur.
ya, anggur merah, iya, yang bisa apa? Yang namanya lagunya lagi gitu. Ya, sekarang banyak kimianya, kimia campuran ini, makanya namanya banyak. Nih namanya ini namanya rada kemiringan, ini rada stresan, begitulah. Ya. Karena apa? Banyak campuran kimianya. Dulu namanya murni original ya, pasangan anggur, pakai semua anggur nggak praktek ya. Praktek nih saat itu pakai terus. Ya. Ya, jadi itu obat. Ya, apalagi obat sekarang. Ya. Makanya ada di situ di satu sisi itu ada al-khamru bila takhala bi nafsiha. Jadi rasa ada yang suruh dengan jasa, ada sesuatu yang artinya najis dan suci. Ya, di antara itu al-khamru bila takhala bi nafsiha. Jadi khamrnya itu khamr dulu, bukan sekarang. Khamr itu apabila dia berulang sendiri tanpa ada campuran. Nah, benar dulu ada campuran yang original. Nggak dicampur. Nah, berubahnya jadi apa? Cuka. Jadi tahu cuka? Sudah biasa ini? Hah? Itu bakso ya, ini ya. Atau yang itu cuka mau beberapa botol. Pesan pasar minggu. Itu jadi cuka tuh. Jadi cuka. Tapi kopernya bahasa anggur, ya, bahasa doa, anggur bukan kopernya sekarang, ya. Kalau sekarang udah ada campuran yang mana al-khamru tidak takalla bi nafsiha. Dia kalau berubah sendiri, maksudnya berubah sendiri tidak ada sesuatu campuran yang buat dia berubah. Ini obatnya begini. Bagi obat, sekarang makin alhamdulillah tuh, ya, hasilnya boleh. Terus makruh, ya, makruh ini kalau dia mau datang di sholat nggak boleh kan, ya. Nah, makruh nah, ketika sahabat mau sholat, jadi lupa minum, ya. Mungkin buat anak-anak kan menganakkan ini. Ya, kayak kita aja kebutuhan itu kan paling enak apa itu? Wedan, ya kayak gitu, hangat badan, ya, yang kita kepulkan sana nyari es kelapa, repot nggak bisa, belok, ya, ini anak-anak juga sudah. Nah ini mau sholat lupa minum, pas dari sholat baca awal, agar lapor ke Nabi, agar Nabi nggak pegang keputusan turunan. Ayat innamal khamru wal maisir wal ansabu rizqun amri syaitan. Ini semuanya permainan di iblis syaitan. Ada di situ diharamkan dalam syariat. Apapun bentuk khamrnya itu dikuatkan oleh ini kullu musyrik haram setiap yang memabukkan, yang menghilangkan akal, hukumnya itu bersama dengan korban itu bukan nomor dulu, nomor sekarang, malah. Orang saya bagi anak tidak berpikir dan berpikir di akhirat. Yang terakhir masalah siapa yang meminum di air di tempat wadah yang makan gelas. Ini hanya dari apa? Dari mana? Walau itu perak. Lalu dia berkata dia tidak akan merasakan minum nanti di surga terbuat dari emas dan perak. Nah, sekarang ada gelas, sendok, piring, ya, terbuat dari, ya, apalagi dulu ya kan, dulu kan yang itu masya Allah, ya, sampai koin itu duitnya, ya, dari emas, ya kan. Tapi sekarang, apa ya? Udah tak ada
seperti aluminium ya. Ada dulu kukurin aja pakai emas. Nggak boleh kita pakai tempat minum sendok dari emasnya, nggak boleh. Ya. Nah ini siapapun baik laki-laki maupun perempuan, ya. Ini kalau dia meminum, memakan sendok, piring, gelas, apapun bentuknya, baik ini laki-laki dan perempuan itu, ya, dia memakai makan piring pakai emas atau pakai perak itu nggak boleh, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, perempuan hanya diperbolehkan memakai, bukan menggunakan dalam makan dan minum. Tapi kalau dia buat pakai perhiasan dibuat dirinya boleh. Ya, tapi jangan keluarnya pakai gelang, pakai gelang, tapi kuning ya, ya. Terus kaki juga boleh kaki, tapi jangan lebarnya. Ya, ini kaki kan kayak orang mau kali terus kan, mau kaki dipakai tinggi. Ini kalau pakai boleh, tapi kalau dibuat makan, nih bisa dimakan. Baik laki-laki maupun perempuan, ini dari emas, sendoknya dari emas, ya, atau dari perak, gelasnya dari perak, itu nggak boleh. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Maka Al-Quran juga diambil, maka nanti dia tidak merasakan, maka di akhirat ini dalam surga. Nanti di surga itu bukan ada lagi ya. Sesuatu yang terhambat di dunia sudah ada lagi ya. Nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi puasa. Oh nanti saya di surga mau puasa, katanya enak, nyaman, terang, damai. Ada udah mau sholat ya, biar khusyuk karena ada. Ya. Jadi apapun nanti yang diharapkan di dunia halal semua dalam surga. Ya. Dan apa yang diwajibkan di dunia nanti ada lagi wajib di surga bebas. Ya. Makanya ada satu perkataan berakit-rakit dahulu, bersenang-senang, kemudian maksudnya kita susah payah di dunia, nanti senang-senang di akhirat. Ya. Jangan tua-tua lagi, makin tua nggak tahu diri, anak-anak repot itu. Ya. Jadi kita benar-benar ya, praktik dahulu bersenangnya di dalam surga. Mudah-mudahan kita keluar dari sangat panggil keturunan kita. Allah berikan kekuatan keimanan serta keislaman di dalam hatinya, di dalam dirinya, dan meninggalkan dunia mana dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Rasulullah Allahumma bihaqil Fatihah bi barakatil Fatihah wa bi syarril Fatihah wa nabi wa syarril Fatihah ya Rijal Arab ya Syifa Allah ya Men'ati Babil ya Abdul Ma'bad ya Allah isfah balana ya Rahim ya khair wa ja'alna awladana wa dhurriyyatana wa akhlana wa ahlana wa ikhwanina wa jirana يفتح في قلوبنا بطاعتك ورسلك يفتح العلم وثباتنا يفتح رزقا حلالا طيبا واسعا بغير تعب ومشقه ونشر في الدين والدنيا والاخره ربنا سبحانك اللهم وتحيتك سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.